Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah perdana kita kali ini, saya akan membahas strategi adaptasi ekosistem pulau-pulau kecil dan dataran terhadap naiknya muka air laut. Jadi, judul kuliah kita itu terkait dengan strategi adaptasi ekosistem pulau-pulau kecil dataran terhadap naiknya muka air laut. Jadi, masalah kenaikan muka air laut menjadi ancaman serius terhadap wilayah pesisir, terutama di pulau-pulau kecil yang akan berdampak terhadap ekosistem yang berada di pulau-pulau kecil tersebut. Kenaikan muka air laut diakibatkan oleh pemanasan global. Pemanasan global ditimbulkan oleh perubahan iklim. Jadi, pada kuliah kita kali ini, saya akan membahas terkait dengan dampak perubahan iklim di pulau-pulau kecil dataran dan bagaimana strategi adaptasi, terutama ekosistem laut atau ekosistem pesisir di pulau-pulau kecil dataran terhadap ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Simak pada kuliah kita kali ini. Oke, sebelumnya kita akan membahas terkait dengan definisi iklim. Iklim adalah cuaca rata-rata jangka panjang. Jadi sebelum iklim itu ada terminologi cuaca. Cuaca itu adalah kondisi atmosfer yang terjadi saat ini, atau boleh jadi kondisi atmosfer yang akan terjadi
beberapa jam ke depan. Kemudian dari cuaca muncul terminologi iklim. Iklim adalah cuaca rata-rata jangka panjang. Biasanya itu dirata-ratakan selama 30 tahun. Kenapa 30 tahun? Untuk mereduksi variabilitas iklim. Seperti kejadian El Nino, La Nina, Indian Ocean Dipole, dan beberapa variabilitas iklim lainnya. Oleh karenanya, untuk mengamati keadaan normal dari sebuah iklim di suatu daerah, itu biasanya diamati lewat rata-rata parameter iklim atau unsur-unsur iklim selama kurang lebih 30 tahun. Lebih tepatnya lagi, rata-rata dan variabilitas beberapa unsur iklim selama rentang waktu dari bulan hingga bahkan ribuan tahun. Tapi yang umum digunakan adalah rata-rata selama kurang lebih 30 tahun. Beberapa unsur meteorologi yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Itu ya. Jadi beberapa unsur cuaca atau juga nanti akan menjadi unsur iklim setelah diamati dalam jangka waktu yang lama. Variabel atau unsur-unsur yang biasanya diamati atau diukur itu meliputi suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Dalam arti yang lebih luas, iklim adalah keadaan komponen sistem iklim yang meliputi lautan dan es di bumi. Itu dalam skala yang lebih luas ya. Jadi iklim itu adalah keadaan komponen sistem iklim yang meliputi lautan dan es di bumi. Iklim di suatu daerah atau iklim lokal ya. Iklim lokal dipengaruhi oleh lintang, medan, dan ketinggian, serta badan air di dekatnya. Jadi itu ya, iklim lokal dipengaruhi oleh lintang, medan, dan ketinggian, serta badan air di sekitarnya. Nah, iklim ini sendiri dapat diklasifikasikan menurut rata-rata dan kisaran umum dari berbagai unsur. Yang paling umum itu adalah suhu dan curah hujan. Ya. Jadi iklim itu dapat diklasifikasikan menurut rata-rata dan kisaran umum dari berbagai unsur. Ya. Yang paling umum adalah suhu dan curah hujan. Skema klasifikasi yang paling umum digunakan adalah klasifikasi iklim Köppen. Nah, ya, klasifikasi iklim Köppen. Nah, terkait dengan perubahan iklim, ya, jadi iklim sekarang ini itu telah mengalami perubahan, ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi rata-rata. Jadi kalau tadi unsur iklim utama itu adalah suhu dan curah hujan, ya. Jadi dari pengamatan selama kurang lebih 30 tahun, ya, atau boleh dalam jangka waktu yang lebih lama, ya, mencapai puluhan tahun, tapi yang umum digunakan oleh WMO, ya, Organisasi Meteorologi Dunia, itu mengamati perubahan selama
kurang lebih 30 tahun ya. Itu 30 tahun adalah keadaan normal iklim di suatu lokasi ya. Nah, setelah diamati ini diketahui bahwa iklim mengalami perubahan ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi dari kondisi rata-rata. Jadi iklim sekarang ini menjadi lebih panas ya, atau kemudian dikenal dengan istilah pemanasan global. Jadi iklim telah mengalami perubahan sehingga ada definisi tersendiri terkait dengan berubahnya iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu di permukaan bumi dari kondisi rata-rata. Jadi meningkatnya suhu permukaan bumi rata-rata itu merupakan akibat dari iklim yang telah berubah. Jadi iklim yang telah berubah mendorong peningkatan suhu permukaan bumi dari kondisi rata-rata. Sehingga perubahan iklim adalah variasi iklim global atau regional dari waktu ke waktu. Jadi definisi dari perubahan iklim adalah variasi iklim global atau regional dari waktu ke waktu. Ini mencerminkan perubahan dalam variabilitas atau keadaan rata-rata atmosfer dari skala waktu mulai dari dekade hingga jutaan tahun. Jadi perubahan iklim itu adalah variasi iklim global atau regional dari waktu ke waktu tercermin lewat perubahan dalam variabilitas atau keadaan rata-rata atmosfer dari skala waktu dekade hingga jutaan tahun. Dekade itu satu dekade adalah 10 tahun. Jadi kalau disebut dekade berarti dari skala puluhan hingga ribuan bahkan jutaan tahun ya. Perubahan ini dapat disebabkan oleh proses internal bumi ya. Proses internal bumi. Jadi perubahan ini dapat ditimbulkan lewat proses internal bumi. Kemudian perubahan ini juga dapat disebabkan melalui kekuatan eksternal. Misalnya variasi intensitas sinar matahari atau yang terkini ya, atau yang kekinian adalah melalui aktivitas manusia. Jadi aktivitas manusia inilah yang kemudian menimbulkan perubahan iklim. Terutama dalam konteks kebijakan lingkungan. Jadi dia mengakibatkan perubahan iklim atau iklim berubah yang berdampak dengan meningkatnya suhu permukaan bumi, suhu permukaan di bumi dari kondisi rata-rata itu akibat aktivitas manusia. Dalam hal ini terkait dengan kebijakan lingkungan. Jadi istilah perubahan iklim ini seringkali hanya mengacu pada perubahan iklim modern, ya, termasuk di dalamnya kenaikan suhu permukaan rata-rata yang dikenal dengan sebutan pemanasan global. Nah, itu ya. Jadi istilah perubahan iklim seringkali hanya mengacu pada perubahan iklim yang sedang kita alami sekarang ini. Termasuk di dalamnya kenaikan suhu permukaan rata-rata yang kemudian kita kenal dengan pemanasan global. Dalam beberapa kasus, istilah tersebut juga digunakan sebagai akibat aktivitas manusia. Ya, jadi istilah pemanasan global, pemanasan global akibat perubahan iklim itu juga ya, dugaan terbesarnya dan dibuktikan lewat penelitian-penelitian ilmiah itu sebagai akibat dari aktivitas manusia dalam eksplorasi lingkungan
yang berlebihan. Ya. Itulah tadi kenapa disebut dengan terkait konteks kebijakan lingkungan, iklim mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Jadi ketika kita berbicara perubahan iklim, termasuk juga di dalamnya pemanasan global yang didorong ya, oleh emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Jadi akibat aktivitas manusia dalam mengeksplorasi lingkungan ya, atau mengolah lingkungan ya, itu mengakibatkan ya, pelepasan gas rumah kaca yang cukup tinggi ya, pelepasan gas rumah kaca yang cukup tinggi. Jadi di sini perubahan iklim mencakup pemanasan global ya, yang didorong oleh emisi gas rumah kaca oleh manusia dan perubahan besar-besaran dalam pola cuaca. Nah, itu ya. Jadi akibat aktivitas manusia kemudian timbul yang disebut dengan emisi gas rumah kaca. Nah, hal ini ya mengakibatkan terjadi perubahan besar-besaran dalam pola cuaca. Jadi pendorong terbesar ya terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim itu adalah emisi gas rumah kaca ya. Emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia ya. Seperti ya deforestasi atau pembalakan liar, ya, kemudian juga industri ya, itu mendorong pelepasan gas rumah kaca yang cukup tinggi ya. Jadi di sini disebut pendorong terbesar pemanasan adalah emisi gas rumah kaca yang lebih dari 90% adalah karbon dioksida, CO2 dan metana. Jadi emisi gas rumah kaca ya, itu diamati dari tingginya konsentrasi karbon dioksida, CO2 dan juga metan, CH4 ya. Kemudian juga pembakaran bahan bakar fosil ya, batu bara, minyak bumi dan gas alam ya untuk konsumsi energi merupakan sumber utama emisi ini. Nah, itu ya tadi yang kita sebut dengan aktivitas manusia ya, yang kemudian menimbulkan tingginya konsentrasi karbon dioksida dan metana di atmosfer. Salah satu aktivitas manusia itu adalah pembakaran bahan bakar fosil, masuk di dalamnya batu bara, ya, minyak, dan gas alam untuk konsumsi energi, merupakan sumber utama emisi ini. Dengan kontribusi tambahan itu dari pertanian, deforestasi, penggundulan hutan, dan juga aktivitas manufaktur. Jadi pertanian juga berkontribusi terhadap meningkatnya konsentrasi emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini adalah metan, CH4. Ya. Jadi tanaman tadi itu melepas gas metan ya, atau CH4 ke atmosfer. Ya. Demikian juga dengan ternak, kotorannya itu melepas gas metan ke atmosfer ya. Itu yang disebut pemanasan global atau perubahan iklim yang ditimbulkan melalui aktivitas manusia. Kemudian hal ini ya menyebabkan percepatan kenaikan suhu ya, sebagai salah satu feedback atau umpan balik akibat tingginya aktivitas manusia terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil ya. Jadi seperti penggunaan kendaraan, emisi gas buang, kemudian ada aktivitas manusia seperti pembalakan liar,
ya, penggundulan hutan, kemudian juga aktivitas pertanian serta pertanian dan peternakan ya, juga mengakibatkan ya pelepasan emisi gas rumah kaca yang cukup tinggi atau emisi gas rumah kaca dengan konsentrasi tinggi di atmosfer. Jadi di sini kita ketahui ya bahwa iklim berubah, kemudian timbul peningkatan suhu permukaan di bumi dari kondisi rata-rata. Nah, kenaikan suhu itu di darat sekitar 2 kali lipat dari peningkatan rata-rata global, sehingga menyebabkan gurun semakin luas, ya, gelombang panas, ya, heat wave, dan kebakaran hutan menjadi lebih intens dalam frekuensi. Ya. Artinya menjadi lebih sering terjadi. Jadi seperti gelombang panas yang kerap terjadi di lintang tengah, ya, di wilayah Eropa, wilayah Asia Tengah, China, ya, hingga Jepang, Amerika, ya, itu lebih sering terjadi. Demikian pula dengan kebakaran hutan akibat perubahan iklim lewat pemanasan global. Kenaikan suhu juga terekam ya, di kutub utara, ya, di mana dapat berkontribusi terhadap pencairan es di wilayah kutub. Ya, jadi sebagian es ya, di wilayah kutub termasuk yang mengapung di lautan itu mulai menghilang. Ya. Suhu yang lebih hangat ya, meningkatkan laju penguapan. Nah itu di wilayah Indonesia kita dikelilingi oleh laut. Suhu yang lebih hangat itu meningkatkan laju penguapan, mengakibatkan badai yang lebih hebat dan cuaca yang semakin ekstrim. Nah itu ya. Jadi dampak dari peningkatan suhu permukaan di bumi dari kondisi rata-rata ya, itu berkontribusi terhadap menghilangnya es di laut karena panas tadi ya. Kemudian es di wilayah kutub baik di utara maupun selatan mencair. Ya. Nah, suhu yang lebih hangat meningkatkan laju penguapan. Itu karena kita di Indonesia dikelilingi oleh laut, ya, suhu yang hangat mengakibatkan laju penguapan ya, dari laut menjadi tinggi, sehingga nantinya atau sekarang ini ya, badai menjadi lebih sering terjadi, badai laut, badai di darat, ya, dan cuaca menjadi lebih ekstrim. Ini yang telah kita alami sekarang ini. Nah, salah satunya adalah nanti terkait dengan kenaikan muka air laut akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak pada ekosistem termasuk relokasi atau kepunahan banyak spesies karena lingkungannya sudah mulai berubah. Ya. Yang terasa atau yang paling cepat atau yang paling sensitif terhadap perubahan lingkungan, ya. Jadi yang sensitif ya terhadap lingkungan yang telah berubah pada ekosistem laut itu akan terjadi pada terumbu karang. Ya. Nah, salah satu ekosistem yang sangat sensitif ya. Jadi itu adalah terumbu karang. Jadi salah satu ekosistem yang sensitif terhadap perubahan lingkungan akibat pemanasan global itu adalah terumbu karang. Ya. Di mana kita ketahui bahwa jika kondisi air laut panas itu sering terjadi coral bleaching atau pemutihan terumbu karang. Ya. Nah itu salah satu contoh sensitifnya ekosistem laut terhadap lingkungan yang mengalami perubahan.
Nah, perubahan iklim ya mengancam orang-orang dengan kerawanan pangan, kelangkaan air, banjir, penyakit menular, panas ekstrim, hingga mengakibatkan kerugian baik material dan ekonomi. Ya. Serta boleh jadi ke depannya akan ada pengungsian, dan banyak pengungsian. Oleh karenanya, dampak dari perubahan iklim ini, ya, Organisasi Kesehatan Dunia menyebut perubahan iklim sebagai ancaman terbesar bagi kesehatan global di abad ke-21. Ya. Bahkan jika upaya untuk meminimalkan pemanasan di masa depan itu berhasil, beberapa efek akan terus berlanjut selama berabad-abad, termasuk kenaikan permukaan laut, kenaikan suhu laut, dan pengasaman laut. Jadi tingginya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer itu mendorong laut menjadi lebih asam dari kondisi normal. Jadi untuk menanggapi perubahan iklim, itu kita harus melakukan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi. Nah, inilah salah satu contoh yang akan kita bahas dalam kuliah kita kali ini adalah adaptasi ya, perubahan iklim pada wilayah pesisir, terutama di wilayah pulau-pulau kecil dataran akibat meningkatnya kenaikan muka air laut. Jadi di sini mitigasi perubahan iklim itu terdiri dari pengurangan emisi gas rumah kaca ya, dari atmosfer. Ya. Jadi emisi gas rumah kaca yang telah terlanjur naik dengan konsentrasi yang cukup tinggi ya, dari kondisi normal sekitar 380 ppm, sekarang sudah mencapai 400 sekian ppm, cukup tinggi ya. Jadi kita lakukan reduksi. Ya. Di pengurangan emisi gas rumah kaca. Metodenya termasuk pengembangan dan penyebaran sumber energi rendah karbon. Jadi energi terbarukan itu semakin kita galakkan, terutama sumber energi rendah karbon, seperti yang berasal dari angin dan matahari, termasuk juga penggunaan energi dari pasang surut, arus laut, dan gelombang. Kemudian mereduksi atau bahkan menghentikan penggunaan batu bara. Kemudian kita harus melakukan peningkatan efisiensi energi terkait dengan deforestasi, kita lakukan reboisasi dan pelestarian hutan. Nah, opsi adaptasi itu terdiri dari penyesuaian dengan iklim aktual atau yang diharapkan. Ya, jadi adaptasi terdiri dari penyesuaian dengan iklim aktual atau yang diharapkan, seperti melalui perlindungan garis pantai yang lebih baik, manajemen bencana yang lebih baik. Ya, jadi ini yang sering dikemukakan, disaster risk reduction, pengurangan risiko bencana. Jadi kita lakukan manajemen bencana yang lebih baik dan pengembangan tanaman yang resisten atau yang tahan terhadap suhu panas. Ya, jadi pengembangan bibit-bibit atau benih-benih tanaman, terutama tanaman pangan yang tahan dengan panas. Ya. Jadi di sini di bawah Perjanjian Paris pada tahun 2015, negara-negara secara kolektif ya setuju untuk menjaga pemanasan di bawah 2 derajat Celcius melalui upaya mitigasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Namun dengan janji yang dibuat berdasarkan Perjanjian Paris, pemanasan global masih akan mencapai sekitar 2,8 derajat Celcius pada akhir abad ini. Jadi walaupun perjanjian telah dibuat,
tapi kita khawatir bahwa pemanasan global masih akan naik ya, sekitar 2,8 derajat Celcius pada akhir abad ini. Membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celcius ya, sesuai dengan Perjanjian Paris akan membutuhkan pengurangan separuh emisi pada tahun 2030 dan mencapai emisi gas rumah kaca mendekati nol pada tahun 2050. Jadi dampak lingkungan dari perubahan iklim ini sangat luas, mempengaruhi lautan, es, dan cuaca. Perubahan dapat terjadi secara bertahap atau cepat. Bukti dari dampak ini berasal dari mempelajari perubahan iklim di masa lalu lewat pemodelan dan pengamatan modern. Sejak tahun 1950-an, kekeringan dan gelombang panas telah muncul secara bersamaan dengan frekuensi yang terus meningkat. Peristiwa kondisi basah atau kering, hujan atau kering selama periode monsun telah meningkat di India dan Asia Timur. Jadi peristiwa musim hujan yang ekstrim dan musim kering yang ekstrim selama periode monsun telah meningkat di India dan Asia Timur. Curah hujan dan kecepatan angin maksimum dari badai dan topan kemungkinan besar akan meningkat. Dampak lainnya, permukaan laut global meningkat sebagai akibat dari pencairan es glasial. Ya. Jadi permukaan laut global meningkat sebagai akibat dari pencairan es glasial. Mencairnya lapisan es di Greenland dan Antartika dan ekspansi termal. Ya, jadi kenaikan muka laut ya secara global itu terus meningkat ya sebagai akibat dari mencairnya es di kutub dan juga akibat ekspansi termal karena pemanasan global. Nah, saya kira demikian ya terkait dengan terminologi perubahan iklim dan dampaknya yang telah saya jelaskan panjang lebar. Selanjutnya kita akan bahas berapa ya, peningkatan suhu yang telah terjadi atau berapa anomali suhu yang telah mengalami peningkatan dari kondisi normalnya, terutama yang menjadi acuan dari kondisi sebelum dan pasca revolusi industri. Karena revolusi industri itulah yang kemudian berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Jadi revolusi industri itu di mana kita manusia itu menggunakan sumber energi secara besar-besaran, ya, seperti penggunaan batu bara, ya, kemudian penggunaan minyak bumi, ya, sehingga mengakibatkan emisi gas buang yang kemudian mendorong tingginya konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer. Jadi revolusi industri ya, saat ditemukannya mesin uap, ya, jadi semuanya sumber energinya itu berasal dari batu bara. Ya, jadi emisi gas buangnya itu mengakibatkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi meningkat dari kondisi normal. Ya, jadi sebelum revolusi industri itu kalau tidak salah konsentrasi gas karbon dioksida nilainya 380 ppm. Pasca atau setelah revolusi industri, penggunaan energi fosil secara berlebihan
penggunaan energi yang berasal dari batu bara, ya, mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca menjadi semakin meningkat di atmosfer. Nilainya sekarang telah mencapai lebih dari 400 ppm. Ya, tepatnya nanti akan saya sampaikan pada video kuliah kita selanjutnya. Termasuk juga berapa anomali suhu yang telah berubah. Sehingga sekarang ini kita mengalami panas. Ya, jadi hampir seluruh wilayah bumi, hampir seluruh wilayah di permukaan bumi, baik di kutub maupun di wilayah khatulistiwa, itu telah mengalami pemanasan. Karena terjadi secara global, kemudian kita kenal dengan istilah pemanasan global. Oke, nantikan video saya selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.